warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran tentang materi fungsi piecewise pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Saya Dipa Anjalila, absen 2. Saya Putih Azhar, absen 27. Saya Muhammad Sudarto, absen 11. Fungsi piecewise atau sepotong-potong. Fungsi yang terdefinisi secara sepotong-potong, piece function, adalah fungsi yang memiliki banyak aturan, di mana setiap aturan berlaku pada bagian tertentu dari daerah asal. Dengan kata lain, fungsi piecewise memiliki lebih dari satu fungsi dan memiliki aturan yang berbeda setiap subfungsinya. Fungsi piecewise kebanyakan tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi langsung diterapkan penggunaannya. Fungsi piecewise biasanya dinotasikan dengan adanya kurung kurawal buka yang ukurannya besar tanpa diakhiri oleh kurung kurawal tutup. Seperti berikut, fx sama dengan kurung kurawal ax plus b jika x lebih dari sama dengan k, cx plus d jika x kurang dari k. Contoh fungsi piecewise, fx sama dengan kurung kurawal 2x plus 1 jika x lebih dari sama dengan 2, x min 4 jika x kurang dari 2. Tampak bahwa fx sama dengan 2x plus 1 jika x lebih dari sama dengan 2, dan fx sama dengan x min 4 jika sebaliknya. Jadi, nilai x yang dipilih akan menentukan rumus fungsi mana yang akan dipakai. Seandainya kita pilih x sama dengan 4, maka haruslah fx 2x plus 1, karena 4 lebih dari 2. Jika nilai x yang dipilih adalah min 2, maka haruslah fx sama dengan x min 4. Selanjutnya, pembahasan fungsi piecewise sering digunakan untuk memodelkan berbagai situasi yang melibatkan perubahan mendadak atau bertahap. Contohnya, fenomena yang terjadi dalam berbagai bidang seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu alam, dan rekayasa. Contoh fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimodelkan dengan fungsi piecewise yaitu tarif taksi, pajak penghasilan, biaya pengiriman, diskon, layanan streaming, dan sebagainya. Oke, untuk contoh soal yang pertama yaitu ada soal yaitu gambarlah grafik dari fungsi piecewise berikut ini. Diketahui ada dua fungsi dari fungsi piecewise ini yaitu fx, x plus 2 jika x kurang dari min 2, x kuadrat jika min 1, x lebih dari sama dengan min 1, dan x kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk kita menggambar grafik dari fungsi tersebut, kita harus mencari titik bandingnya terlebih dahulu agar dapat diimplementasikan atau digambar pada grafik tersebut. Nah, kita cari satu-satu karena tadi definisi piecewise itu sepotong-sepotong, setiap fungsi memiliki aturannya masing-masing. Kita cari yang pertama terlebih dahulu, fungsi yang pertama. Kita cari titik bandingnya. Fungsi yang pertama yaitu fx x plus 2 jika x kurang dari min 2. Kita ambil angka tiga angka untuk mencari x-nya tersebut. Bisa min 2, min 1, min 3, atau seterusnya. Tapi karena ini lebih dekat dari min 2, saya ambilnya itu min 2, min 1 sama min 2, min 3 sama min 4 karena yang lebih dekat dari min 2 tersebut, kurang dari min 2. Pertama berarti fx, x-nya itu tadi min 2, kita masukkan x-nya min 2 berarti min 2 plus 2, maka fx-nya itu 0. Yang kedua yaitu f min 3 karena kurang dari min 2. Lalu kita masukkan min 3 plus 2, hasilnya nanti min 1. Terus kita ambil f min 4, kita masukkan substitusi x nya min 4 plus 2, hasilnya nanti min 2. Nah, dari sini kita bisa tahu untuk titik-titik x dan y nya. Fx itu sama dengan titik y, dan untuk x nya tadi kita sudah diketahui yaitu min 2, min 3, min 4, dan untuk y nya itu hasil dari fx tersebut. Berarti tadi min 2 hasil dari fx nya itu 0, terus yang min 3 hasilnya tadi min 1, lanjut min 4 hasilnya tadi min 2. Lanjut untuk grafik yang kedua, fungsi yang kedua, mohon maaf salah, langsung itu tadi fx. Untuk yang kedua itu fx sama dengan x kuadrat. Nah, untuk x kuadrat ini karena bentuknya adalah kuadrat, maka pada grafik tersebut berupa parabola. Jadi nanti ketika kita masukkan ke grafik, kita akan membentuk sebuah parabola. Nah, untuk titik bantunya itu karena di sini dibatasi ya,
itu x lebih dari sama dengan min 1 sama x kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2. Jadi kita ambil di antara min 1 sampai dengan 2, yaitu f min 1, terus f0 sama fx nya itu x nya 1 sama 2. Kita masukkan untuk f min 1 pangkat 2, yaitu hasilnya 1, terus f0 hasilnya 0 kuadrat 0, lalu lanjut f1 1 kuadrat hasilnya itu 1, terus fx nya itu 2 kuadrat hasilnya 4. Dari sini kita dapat tahu titik-titik x sama y nya. Untuk x ini y, untuk x min 1 tadi kita dapat tahu dari fx nya itu hasilnya itu 1, terus yang untuk 0 y nya tadi juga hasilnya 0, terus yang fx x nya 1 hasil y nya itu 1 ini, terus yang untuk yang kedua fx nya 2 hasilnya 4. Nah, dari sini kita dapat mendapatkan titik-titik agar kita dapat menggambarkan pada grafik tersebut. Jadi kita langsung saja pada grafik. Nah, untuk yang fungsi yang pertama, karena itu bentuknya linear yaitu x plus 2 saja, kita pakainya garis lurus. Ya, untuk yang pertama itu untuk x min 2, x nya itu min 2, terus hasilnya tadi 0, jadi kita tahu x nya min 2, y nya 0, berarti di sini x nya min 2, y nya 0. Lalu lanjut, oh ya, karena tandanya itu kurang dari min 2, maka ketika kita menggambar pada grafik, maka bundarannya itu bukan bundaran penuh, tapi bundaran kopong. Karena kenapa? Karena min 2 itu tidak termasuk ke dalam fungsi tersebut, makanya kita menggambar menggunakan bundaran kosong. Jadi seperti ini. Lanjut, tadi untuk x nya min 3, maka mendapatkan hasil untuk y nya min 1. Jadi pada titik x min 3, y min 1. Jadi kita ambil titik yang di sini. Selanjut, yang min 4, min 2, x nya min 4, y nya min 2. Di sini. Nah, tadi kan karena fungsi pertama itu berbentuk linear, maka kita tarik garis lurus ke kiri bawah. Lalu kita kasih tanda panah. Kenapa kita kasih tanda panah? Karena menurut aturan dari PSPS tersebut, x itu kan kurang dari min 2. Maka kurang dari itu artinya tak terbatas. Bisa x nya itu min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Bisa saja min 1000 dan seterusnya. Jadi kita gunakan tanda panah agar menandakan bahwa x itu tak terhingga. Lanjut, untuk grafik yang fungsi yang kedua, lalu kita implementasi pada grafik, yaitu kita dapat tahu ketika x nya min 1 dan 1, ya seperti yang tadi saya bilang, untuk x kuadrat ini maka gambar grafiknya itu sebuah parabola ke atas. Kenapa? Karena x nya itu positif dan juga berbentuk kuadrat, makanya parabola. Nah, lanjut, untuk min 1, untuk x nya itu min 1, kita dapat tahu y nya itu 1, jadi titiknya itu ada di sini. Terus bundarannya itu bundaran penuh. Kenapa? Karena tanda pada grafik tersebut yaitu kurang dari sama dengan, ya kurang dari sama dengan, dan yang kedua juga kurang dari sama dengan, karena ada sama dengannya itu, dan berarti min 1 dan 2 nya itu termasuk dalam fungsi tersebut, makanya kita menggunakan bulatan penuh. Lanjut, untuk min 1 tadi yang x nya min 1, y nya min 1, terus yang kedua itu 0,0, kita di sini. Lanjut, yang 1,1, x nya 1, y nya 1 di sini. Lanjut, terus untuk x nya 2, y nya 4 di sini. Nah, karena berbentuk parabola, kita tarik dari sini ke sini. Dan kita tidak menggunakan tanda panah karena pada fungsi tersebut x nya itu dibatasi, yaitu lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 2. Jadi grafiknya itu tidak dikasih tanda panah dan hanya seperti ini saja. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Untuk fungsi yang pertama yaitu min 2 jika x kurang min 4. Kita lanjut ke titik batu yang pertama, itu f itu sama dengan min 2. Di sini itu nggak ada x nya ya, jadi mau itu min 4, min 5, min 6 itu hasilnya itu tetap sama, itu tetap min 2 karena di sini itu nggak ada x nya. Jadi kita lanjut ke yang kedua. Di sini x min 3 jika x min 1, x lebih dari min 1 dan x kurang dari 5. Artinya x itu dibatasi oleh x sama dengan min 1 dan 5. Jadi ketika kita ingin menentukan titik pada grafik, kita ambil x nya itu min 1 dan 5 untuk distribusikan. Di sini langsung aja. Di sini itu min 1, jadi saya itu min 4. Yang fx yang kali yang 5 ini, aduh, 3, di sini itu 5, ini 3 sama dengan 2. Kita tulis di sini 2. Nah,
Ya, lanjut yang ketiga. Di sini 2x min 15 jika x lebih dari 7. Kita lanjut fungsi yang ketiga yaitu fx min 15 jika x lebih dari 7. Berarti kita ambil dua angka saja yaitu 7 dan 8. Kita langsung substitusikan saja di sini. Di sini 2 dikali 7 itu 14 dikurangi 15 sama dengan min 1. Di sini kita tulis. Terus hasilnya itu 8 sama dikurangi 15 jadinya itu 1. Di sini kita tulis. Oke, sekarang kita gambarkan hasil perhitungan dari fungsi yang pertama, yaitu x-nya min 4, y-nya min 2. Di sini kita gambar bulat kopong karena tandanya yaitu kurang dari, tidak ada sama dengan, jadi kita arahkan ke kiri, kasih tanda panah karena bisa lebih jauh dari min 4. Lalu fungsi yang kedua ada x-nya min 1, lalu y-nya min 4. Di sini kita kasih bulat penuh karena tandanya kurang dari sama dengan. Lalu yang kedua ada x-nya 5, y-nya 2. Lalu kita tarik. Tidak ada tanda panah karena fungsi ini dibatasi dari min 1 sampai 5. Lalu fungsi yang ketiga ada 7 untuk x, lalu min 1 untuk y. Kita gambar bulat kopong karena tidak ada sama dengan, yaitu lebih dari 7. Lalu ada 8 untuk x dan 1 untuk y. Kita tarik ke atas, kita kasih tanda panah karena x-nya bisa lebih dari 7. Selanjutnya contoh soal ketiga yaitu pemilik kedai kopi berencana memesan gelas dari pabrik. Oleh karena itu pemilik kedai kopi meminta daftar harga dan katalog gelas. Pabrik tersebut menerapkan harga gelas sesuai dengan banyaknya pesanan. Untuk pemesanan 20 gelas atau kurang, harga satu gelasnya 18.000 ditambah biaya penanganan dan pengiriman sebesar 100.000. Untuk pemesanan lebih dari 20 gelas, harga satu gelasnya 12.000 ditambah biaya penanganan dan pengiriman sebesar 125.000. Jadi untuk yang ditanya, yang pertama adalah buatlah tabel yang menyatakan hubungan antara banyak gelas dan harga gelas per satu. Yang kedua, buatlah fungsi total harga yang harus dibayar terhadap banyak pembelian gelas. Yang ketiga, jika pemilik kopi memesan 15 gelas, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah. Yang keempat, jika anggaran untuk membeli gelas maksimal 320.000, banyak gelas yang dapat dibeli adalah. Untuk soal yang pertama, tabel yang menyatakan hubungan antara banyak gelas dan harga gelas persatuan adalah di sini untuk pemesanan 20 gelas atau kurang bisa ditulis 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 20 dengan harga satu gelasnya 18.000. Yang kedua, untuk pemesanan lebih dari 20 gelas bisa ditulis x lebih dari 20 dengan biaya satu gelasnya 12.000. Oke, kita lanjut ke yang bagian B. Jadi yang ditanyakan, buatlah fungsi total harga yang harus dibayar terhadap banyak pembelian gelas. Maka jawab fungsi total harga yang harus dibayar terhadap banyak pembelian gelas, maka dapat kita gambarkan fx
fx sama dengan 18.000 x ditambah 100.000 untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 20. Lalu yang kedua 12.000 x ditambah 125.000 untuk x lebih dari 20. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang C. Jika pemilik kopi memesan 15 gelas, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah, maka di sini kita mengganti x-nya itu 15. Maka menjadi F 15 sama dengan kita menggunakan fungsi yang pertama, yaitu 18.000. Karena x-nya ini diganti 15, maka menjadi 18.000 dikali 15 ditambah 100.000 akan menjadi 270.000 ditambah 100.000 sama dengan 370.000. Jadi harga yang harus dibayar pemilik kedai kopi sebanyak 370.000 rupiah. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang B. Jika anggaran untuk membeli gelas maksimal 320.000, banyak gelas yang dapat dibeli adalah, diketahui Fx-nya sama dengan 320.000. Untuk fx ini kita menggunakan kedua fungsi tadi yang telah kita temukan, yaitu yang pertama ada fungsi 18.000 x ditambah 100.000 untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 20. Lalu yang kedua 12.000 x ditambah 125.000 untuk x lebih dari 20. Maka kita menggunakan fungsi yang pertama saja. Tujuannya agar kita mendapatkan hasil yang tidak terlalu banyak, karena kemungkinan jika kita menggunakan fungsi yang kedua, hasilnya akan jauh lebih banyak daripada fungsi yang pertama. Sama dengan 320.000. Nah, lalu ini 320.000 dikurangi dengan 100.000 karena ada perbedaan kelas. Maka 18.000 x sama dengan 220.000. Maka x sama dengan 220.000 dibagi 18.000. Ini 3 ini dicoret saja, maka menjadi x sama dengan 12,22. Lalu kita bulatkan saja menjadi x sama dengan 12. Jadi banyak gelas maksimal yang bisa dibeli yaitu sebanyak 12 biji. Berikut tadi video pembelajaran dari kami. Mohon maaf jika ada video yang kurang jelas atau kata-kata yang tidak mengenakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.